semuanya, ketemu lagi di acara Happy Seat, dialog ruang digital, ngobrol bareng guru. Nah, sebelum itu kalian bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Happy Seat. Kali ini bersama saya Bona yang akan memandu acara kali ini, dan kita kali ini ada kedatangan tamu seorang guru dari SD Canisius Peromasan Kulon Progo, yaitu beliau bernama Ibu Elizabeth Suwartini. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang Mas, berkah dalam. Ya. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan semua yang tergabung di dalam komunitas Happy Seat. Selamat siang, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Elizabeth Suwartini. Biasa anak-anak memanggil saya dengan Ibu kita Wartini. Nah, saya berasal dari Pegunungan Noreh, dari daerah Sendangsono, Sekolah Dasar Canisius Peromasan, sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Canisius Jakarta. Saya mulai bergabung dengan SD Canisius Peromasan per 1 Juli 2015. Saya dipercaya untuk mengampu kelas 1. Saya juga dipercaya sebagai operator sekolah. Di SD Canisius Peromasan sendiri ada 6 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi masing-masing kelas cuma 1 rombel. Dan kebetulan kami di sana tidak ada bapak gurunya. Jadi semua ibu guru. Kami seperti keputren. Keputrennya Peromasan. Kami ber-6 guru kelas dan ada beberapa guru ekstra dan 1 kepala sekolah yang laki-laki cuma bapak penjaganya saja. Di SD Canisius Peromasan yang guru tetap yayasan baru 1, yaitu kepala sekolahnya. Kemudian yang 6 guru itu adalah guru honor yayasan dan guru honor sekolah. Untuk suka dukanya kita mengajar di sekolah pedesaan, sekolah pegunungan yang notabene kita minim fasilitas. Kami merasa terpanggil, kami merasa senang dengan panggilan hidup kami yang terpanggil menjadi seorang guru yang mempunyai tugas mulia mencerdaskan putra-putri bangsa kita berkarya di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah itu. Kalau berpikir finansial tentunya sebagai guru yang SK sekolah atau honor sekolah, tentu gaji sekian tidak akan cukup untuk digelar dalam 1 bulan. Tetapi kami berpikir bukan hanya finansial saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengrasul di dalam kehidupan nyata, kehidupan yang realistis di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam karya kita sebagai pendidik. Kalau saya pribadi lebih kepada menitik beratkan itu, bagaimana saya bisa bermanfaat, bagaimana saya bisa berkarya yang berguna untuk masyarakat sekitar saya, untuk anak-anak didik saya. Tentunya kami tidak hanya fokus kepada finansial saja. Kami sebagai guru-guru di Canisius lebih menitik beratkan kepada pengabdian. Jadi mungkin kalau itu bukan panggilan hidup kami, di luar sana banyak mungkin pekerjaan yang lebih menjanjikan dari hasilnya sebagai seorang guru. Tetapi karena kami sadar ini adalah panggilan hidup kami, jadi kami menikmatinya dengan hati yang riang. Ketika kita berpikir hanya finansial dan finansial, mungkin kami tidak akan berjuang untuk anak-anak didik kami, mungkin kami tidak akan berkarya secara maksimal untuk anak-anak didik kami. Tetapi karena kami lebih mempercayakan kepada manajemen ilahi, jadi semua pasti akan dicukupkan oleh
Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Kasih, dengan pintu rezeki dari jalan yang lain. Tantangannya kan sekarang berbeda. Di saat-saat seperti ini, pandemi, anak-anak nggak sekolah di sekolah tidak bersekolah lah istilahnya, bersekolah di rumah gitu. Jadi kami agak kesulitan juga ketika mau mengajar dengan Zoom meeting. Sebetulnya kami mungkin lebih mudah ya, tetapi banyak kendala. Jadi beberapa anak didik kami sinyalnya kurang stabil, atau bahkan ada beberapa anak didik yang HP-nya itu dibawa bekerja oleh orang tuanya. Ketika mau diadakan pagi hari, cuma bisa nyantel 2 anak. Nah, ketika mau dilaksanakan sore hari, yang lain sudah pada lelah, enggak mau. Padahal yang HP-nya dibawa oleh orang tua kan bisanya sore hari. Terus akhirnya jalan satu-satunya kami tempuh adalah dengan memberikan tugas. Jadi sistem kami seperti sistem luring. Jadi kita kombinasikan dengan buku paket, dengan LKS, itu terus seminggu sekali anak-anak mengumpulkan buku tugasnya. Kemudian saya sering menyempatkan diri untuk kunjungan. Jadi kadang-kadang saya kunjungan ke siswa itu biasanya sebelumnya saya kasih tahu dulu, mereka bisa bersiap-siap. Tapi kadang-kadang secara spontan tanpa memberitahukan ke wali murid bahwa saya hari itu akan kunjungan. Jadi kadang-kadang anak-anak juga ketika saya sampai di rumahnya mereka, kadang-kadang anak-anak ada yang baru membantu orang tuanya cari rumput atau cari kayu seperti itu. Saya tidak kecewa ketika saya tidak bertemu dengan siswa, tetapi saya justru bangga kepada mereka. Justru di saat-saat seperti itu mereka tidak lupa membantu orang tuanya. Tentunya pagi hari mereka sudah mengerjakan tugas yang biasanya saya share pagi-pagi, itu terus mereka mengerjakan karena ada beberapa siswa yang 6:30 itu belum di-share tugasnya, itu sudah, Bu Guru tugasnya kok belum dibagikan ya. Karena ada beberapa anak itu yang begitu semangatnya ketika bangun tidur langsung mandi, nunggu tugas dari Bu Guru. Langsung mereka mengerjakan seperti itu. Ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugas, biasanya saya beri tugas tambahan untuk membantu orang tua semampu mereka, sesuai kemampuan mereka. Kebanyakan siswa kami berada di sekitar Gua Maria Sendangsono, jadi bapak ibunya ada kerajinan membuat rosario. Nah, ketika orang tuanya ada yang membuat kerajinan seperti itu, mereka membantu juga. Ada juga yang ketika orang tuanya bekerja, membantu orang tua dengan menjaga adiknya, jadi momong adiknya. Nah, itu mereka tulis setiap hari tugas membantu orang tua itu apa. Ketika mereka mengumpulkan tugas, buku tugas membantu orang tua itu juga disertakan ke sekolah. Nanti saya tanda tangan. Tidak menjadi lepas tangan terhadap kesibukan orang tuanya. Seperti itu, Mas. Apa harapan Ibu yang ingin dicapai di masa-masa yang akan datang di tengah perjuangan di masa pandemi seperti ini? Harapan kami ke depan yaitu siswa-siswi kami tidak hanya memperoleh pendidikan akademis, tetapi juga pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan yang nyata di sekitar kita. Jadi anak-anak itu bisa berjalan beriringan antara pengetahuan akademis dengan pengetahuan tentang kehidupan di masyarakat sekitarnya juga. Jadi anak-anak bisa, karena berasal dari petani, paling tidak juga bisa belajarlah sedikit-sedikit tentang pertanian, bisa mengkonsumsi apa yang dihasilkan dari pekarangan, dari lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Jadi anak-anak itu tidak hanya mengedepankan makanan-makanan instan, tetapi mereka juga punya kebijakan memilih makanan sehat
Jadi apa yang dihasilkan di pekarangan tentu lebih sehat dari makanan pabrik. Semua rekan-rekan guru di seluruh tanah air, baik yang berstatus PNS, GTT, dan GTY, meskipun nasibnya tidak sama, tetapi situasi kita sama. Jadi melayani siswa di masa pandemi tentunya dengan keterbatasan dan kekurangan kita serta kelebihan kita masing-masing, tanpa mengurangi semangatnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siswa-siswi kita. Selamat Hari Guru, tetap semangat, semangat, dan semangat. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Elizabeth Suwartini, Guru SD Kanisius Perumasan, sudah mau berbagi, bercerita kepada kami tim Happy Seed tentang apa yang sudah dilakukannya dengan perjuangan di tengah keterbatasan dan semangatnya yang gigih untuk bisa menjadi orang tua bagi anak-anak. Semoga apa yang diharapkan Ibu bisa terwujud untuk pendidikan yang lebih baik di sekolah Ibu di SD Kanisius Perumasan, Kulon Progo. Akhir kata saya Bona, undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!